2026 tahun ini. Perkenalkan, saya Syifa Gaharu selaku admin dari Okoshi Japanese Language Education Program. Hari ini saya dibersamai oleh Headmaster dari Okoshi Japanese Language Education Program, yaitu Pinka Sensei, dan saya juga dibersamai dengan Bapak Primawan Satrio selaku CEO dari Satrio Consulting dan Okoshi Japanese Language Education Program. Baik, teman-teman, terima kasih telah menunggu dan kami harap informasi ini akan menjadi hal yang berharga untuk teman-teman untuk bergabung kepada keluarga besar Okoshi Japanese Language Education Program. Baik, teman-teman, em, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Apa sih yang membuat teman-teman itu tertarik untuk tahun ini menjadikan bahasa Jepang sebagai salah satu target teman-teman nih untuk dipelajari? Boleh yuk dimasukkan opini teman-teman di kolom chat, atau kalau ada teman-teman yang mau berpendapat melalui mic juga dipersilahkan. Oke, baik, dari Riza-san kita melihat soalnya Mandarin susah sensei. Oke, it is difficult. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada tujuan lain nih untuk belajar bahasa Jepang? Misalkan aku mau bekerja nih di Jepang, atau yang lainnya nih teman-teman. Yuk, soalnya Jepang kekurangan anak muda, Kak. Oke, memang ada labor sho- labor shortage ya teman-teman di Jepang. Lebih ingin developing diri sama mengambil peluang ke Jepang. Baik nih dari Haikal-san, pengembangan karir. Benar juga ya dari Ridwan-san, dari Radia-san, buat nyari peluang lebih di Jepang. Oke, teman-teman. Jadi di sini kebanyakan teman-teman ingin mencari opportunity baru ya teman-teman di Jepang, seperti itu. Ini ada Arnold-san katanya saatnya mengambil alih Jepang. Oke, scary. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi, apabila teman-teman memiliki cita-cita nih untuk mencari opportunity lebih baik, untuk karir, untuk personal teman-teman, memang Jepang itu adalah salah satu negara yang bagus ya teman-teman, dan langkah langkah untuk mencapai Jepang kita harus capai dengan step pertama, yaitu belajar bahasa Jepang terlebih dahulu. Berikutnya kami akan memperkenalkan Okoshi sebagai calon mitra pembimbing teman-teman dalam belajar bahasa Jepang. Oke, next slide. Oke, teman-teman, izinkan kami memperkenalkan apa itu Okoshi Japanese Language Education Program. Mungkin selama ini teman-teman telah melihat di media sosial, atau mungkin ada teman-teman yang bilang tahu dari Pak Primawan langsung, atau dari teman-teman. Nah, kita akan memperkenalkan apa itu Okoshi ya, teman-teman. Nah, Okoshi itu adalah kursus bahasa Jepang berbasis daring yang menekankan pada persiapan bahasa untuk karir profesional ke Jepang melalui target JLPT N3, N2, dan kemampuan percakapan setara bisnis. Jadi yang membedakan kami Okoshi dengan kursus bahasa Jepang lain, teman-teman, adalah kami memiliki persiapan karir yang komprehensif. Program unggulan kami meliputi kelas Kaiwa atau kelas percakapan dengan target bahasa Jepang selevel bahasa bisnis. Kemudian kami juga menekankan pada program yang target akhirnya adalah di JLPT level N3, N2, yang merupakan level JLPT yang diperlukan untuk bekerja di Jepang. Seperti itu teman-teman. Dan kami berbasis daring, jadi les ini tidak akan mengganggu program teman-teman yang mungkin sedang bekerja, dan kami juga mengadakan kelasnya setelah office hours teman-teman. Nah, Okochi ini juga merupakan anak perusahaan dari Satrio Consulting, perusahaan headhunting global untuk menyalurkan talenta Indonesia ke pasar global. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah nih sudah follow Pak Primawan di Twitter dan sering ngeliat Pak Primawan ngepost-ngepost anak muda yang tiba-tiba di luar negeri. Nah, itu adalah Satrio Consulting yang memainkan perannya teman-teman, dan Okoshi ini merupakan salah satu anak perusahaan yang membantu supaya Satrio Consulting dapat lebih banyak menyalurkan anak muda untuk bekerja spesiali ke Jepang. Seperti itu teman-teman. Oke, next up, kenapa teman-teman itu harus memilih Okoshi? Yang pertama, tentu saja senseinya berpengalaman semua di Jepang, teman-teman. Oke, kalau di Okoshi itu kami memiliki banyak range sensei yang telah bekerja dan memiliki pengalaman banyak di Jepang. Seperti contohnya di sini, Pinka Sensei selaku headmaster telah memiliki pengalaman lebih dari
8 hingga 10 tahun dalam melakukan pengajaran bahasa Jepang. Kami juga memiliki sensei yang merupakan half Japanese. Kami juga memiliki beberapa sensei yang telah berkarir di Jepang, belajar di Jepang, dan tahu selak-beluk profesionalitas di Jepang. Kemudian, kami memiliki modul belajar lengkap, jadi teman-teman tidak hanya akan dibekali oleh rekaman kelas via Zoom, tetapi kami juga memiliki PR, kuis, dan tes yang dapat teman-teman kerjakan ketika sedang tidak belajar di dalam Zoom. Jadi teman-teman, meskipun kelihatannya hanya, oh belajarnya cuma 2 kali seminggu, cuma 3 kali seminggu, tetapi pada kenyataannya teman-teman tetap belajar setiap hari ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kami juga memiliki program konsultasi karir dan pembelajaran. Jadi di sini teman-teman bisa berbicara dengan sensei secara privat untuk berkonsultasi tentang pembelajaran. Kami juga membuat kesempatan bagi para siswa Okoshi untuk melakukan konsultasi karir 101 secara daring bersama Bapak Primawan Satrio. Kemudian tentunya kami memiliki persiapan JLPT dan karir di Jepang. Dalam bentuk apa? Banyak sekali ya teman-teman. Ada dalam bentuk bimbingan CV, dalam bimbingan wawancara, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya. Ini adalah beberapa testimonial yang telah diutarakan oleh teman-teman Okoshi dari batch sebelumnya. Testimonial ini bisa teman-teman temukan pada laman website kami. Kemudian kita juga memiliki testimonial berupa kelulusan JLPT, teman-teman. Pada JLPT Desember 2025 lalu, kami memiliki sekitar 10 teman-teman di Okoshi yang lulus JLPT, dan ini adalah beberapa yang kami highlight, teman-teman. Kami memiliki Fatursan, di mana ia di sini lulus JLPT N2 setelah mengikuti regular class dari Okoshi. Ayusan yang lulus N3 setelah mengikuti kelas 0 sampai N3 di Okoshi, dan Raitsan yang lulus N3 setelah mengikuti regular kelas di Okoshi. Nah, apakah nama teman-teman akan menjadi yang berikutnya masuk pada testimoni kali ini? Let's see. Oke, berikutnya teman-teman, kita akan sampai pada pemaparan yang penting, yaitu kurikulum oleh Pinka Sensei selaku Headmaster dari Okoshi Japanese Language Education Program. Kepada Pinka Sensei, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih banyak Siva Sensei. Selamat malam semuanya, konbanwa, minasang. Hai, sebelumnya mungkin perkenalan diri dulu. Nama saya Pinka. Saya juga sebagai headmaster di Okoshi Japanese Language Education. Lalu juga mungkin ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang bahkan sudah daftar dan sudah membayar ya Siva Sensei, beberapa orang di kelas kami. Padahal kita baru melakukan information session pada hari ini. Kami sangat bersyukur jika memang ada teman-teman yang sudah membayar di sini. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan teman-teman lain yang belum mendaftar atau mungkin baru kepo ya tentang kami, semoga berjodoh ya dengan kurikulum di Okosi ini. Oke, mungkin boleh next si Sensei. Oke, nah mungkin untuk teman-teman, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mengikuti program Okoshi, mungkin temannya, mungkin pacarnya ya katanya, soalnya kalau tidak salah di Google Drive-nya ada yang mungkin mengisi tahu dari pacar ya. Nah, ini kami belum tahu nih pacarnya siapa. Mungkin juga sudah pernah dengar program-programnya dari teman-teman mungkin, atau ada keluarga mungkin yang pernah mengikuti Okoshi. Jadi program kita mungkin agak sedikit berbeda dengan program yang di tahun lalu ya. Kalau di tahun 2025 ini kita programnya memang 0 sampai N3 atau langsung sampai N2 ya seperti itu. Tetapi untuk sekarang, meskipun kita juga sudah ada program bundle sebenarnya untuk 0 sampai N3, tetapi untuk pengajarannya kita akan tetap dibagi dua seperti itu. Jadi mungkin kalau kakak-kakak yang sudah membayar untuk 0 sampai N3, nanti kita akan masuk dulu ke level yang rendah dulu gitu. Kita harus ambil dari 0 sampai N4 dulu, baru nanti ketika mau masuk ke N3-nya nanti mungkin akan ada sedikit libur gitu ya Kak, atau ada sedikit jeda, baru kita akan buka lagi kelas N3 seperti itu. Nah, untuk program detailsnya sebenarnya kita akan membagi kelasnya per level ya, kecuali mungkin untuk level N5 dan N4, karena level N5 N4 ini masih ada
korelasi ya satu sama lain. Jadi untuk kelas N5 N4 ini kita akan gabung. Lalu nanti yang terpisah itu adalah level N3, level N2, dan juga level N1. Untuk durasi belajarnya kita kurang lebih 6 bulan atau 7 bulan ya kayak sebenarnya karena mungkin untuk durasi belajar ini berbeda tergantung dari libur nasional di Indonesia ya karena kita kan kalau misalnya ada libur Natal atau Tahun Baru atau libur Lebaran ini kita juga liburnya agak sedikit panjang sekitar 2 minggu atau 3 minggu seperti itu. Jadi makanya durasi belajar akan berbeda seperti itu, tetapi kalau hitungan saya mungkin itu sampai Januari 2027 atau Februari 2027, tergantung dari nanti kita libur tahun barunya berapa lama ya Kak, seperti itu. Lalu untuk jadwal belajarnya, ini akan mengikuti jadwal kelas masing-masing, mungkin ini akan disampaikan setelah ini. Lalu untuk platform belajar seperti yang Siva Sensei sudah bicarakan juga bahwa program belajar kita itu adalah daring. Kita belum ada offline ya Kak, hopefully nanti ada. Lalu jumlah pesertanya ada 10 sampai 15 peserta. Biasanya sih kita maksimal di 15 peserta sih Kak, karena kita juga concern terhadap siswa-siswa kami gitu. Ketika kebanyakan di kelas pasti sensinya tidak akan bisa fokus gitu. Jadi kita lebih baik sedikit tetapi kita bisa fokus ke masing-masing untuk muridnya seperti itu. Dan progresnya juga akan lebih terlihat jika lebih sedikit untuk dalam satu kelas seperti itu. Lalu untuk periode belajar tadi sudah disampaikan, mungkin akan sedikit berbeda untuk level N2 ya Kak ya, karena untuk level N2 ini kita akan mulai dari bulan Agustus khusus untuk level N2. Kenapa berbeda sendiri? Karena level N2 ini kita menunggu dari batch yang sebelumnya ya Kak, karena batch sebelumnya ini mereka hanya ambil sampai N3. Nah, kebetulan ada beberapa murid yang memang masih pengen upgrade sampai N2 sehingga kami menunggu dulu teman-teman ini lulus lalu baru kita akan buka kelas N2-nya di bulan Agustus. Kebetulan murid-murid kami yang ada di batch sebelumnya mereka baru selesai di awal Agustus Kak. Jadi mungkin mohon ditunggu untuk level N2. Tetapi untuk level N5, N4 dan N3 kita akan mulai di akhir Juli. Mungkin sekitar tanggal 27 Juli ya kayak nanti akan saya sampaikan juga. Mungkin belum spesifik ya kayak tanggal berapa, tetapi kalau untuk harinya ada kemungkinan di hari Senin tanggal 27 Juli seperti itu. Lalu untuk target kelulusan, kalau di kami lulus JLPT level N4, N3, N2 dan juga interview dengan user seperti itu. Mungkin boleh next dulu, si Pak Sensei. Nah, ini program yang tadi saya sempat bicarakan ya. Sebenarnya ini program yang sama seperti batch sebelumnya, tetapi mungkin kita akan seperti yang saya bicarakan tadi akan dibagi dua. Jadi kita akan masuk ke level 0 sampai N4 dulu, baru nanti untuk masuk ke N3-nya kita ada jeda dulu ya, kayak ada libur mungkin beberapa minggu, lalu kita masuk ke N3 kelas. Untuk waktunya sekitar 1 tahun lebih. Jadi mungkin untuk di sini udah ada yang bayar bahkan ya si pasien sampai 1 tahun kalau nggak salah ada satu atau dua orang kalau nggak salah itu eh, mereka nanti akan dimasukkan dulu di 0N4 lalu nanti di N3-nya nanti akan dimasukkan di bulan Januari atau Februari setelah selesai pembelajaran 0 sampai N4. Jadi untuk pembelajarannya digabung dulu dengan 0 sampai N4 lalu nanti N3 kelasnya mereka bisa naik lagi ke kelas N3 tanpa harus bayar lagi ya karena sudah dibayar sampai N3. Mungkin apa bedanya Kak untuk 0 N3 dan juga yang mungkin baru membayar sampai 0 sampai N4? Mungkin kalau perbedaannya hanya dari selisih harganya aja sih Kak. Jadi kalau misalnya Kakak sudah membayar 0 sampai N3, otomatis Kakak sudah keep sampai kelas N3 seperti itu. Dan of course ada diskon ya Kak. Jadi akan sedikit lebih murah jika langsung ambil sampai N3. Tapi kalau misalnya dari kakaknya, oh saya mau coba-coba dulu nih, saya mau dari kelas 0 sampai N4 dulu gitu, nggak masalah juga karena nanti kita pun di bulan Januari atau di bulan Februari kita akan ada lanjutan lagi kelas N3 dan juga kelas N2 jika ada yang mau lanjut ke kelas N2. Jadi tetap bisa secure sampai level tinggi. Untuk materi mungkin akan sama ya kayak untuk 0N4 dan juga 0 sampai N3. Mungkin ini karena sudah tergabung saja dari N5 N4 itu kalau nggak salah itu ada 56 sesi ya kalau nggak salah dan juga percakapannya itu sekitar 12 sesi untuk di 0 sampai N4.
Tapi nanti di N3 nanti ada sekitar 50 sesi. 50 sesi untuk kaiwanya itu sekitar 25. Dan bahan ajarnya mungkin bisa dilihat sendiri, kita pakai buku Dekiru Nihongo 1 atau 2. Ya mungkin kakak-kakak di sini mungkin akan lebih familiar dengan buku Minano Nihongo ya, karena mungkin di tempat lain itu kebanyakan pakai buku Minano Nihongo gitu ya, atau mungkin Marugoto mungkin pernah dengar Irodori gitu ya, karena kita tidak pakai buku itu karena kita lebih pengen materi kita tuh praktikal ya. Jadi teori ada tapi prakteknya juga lebih banyak daripada teori gitu. Jadi kelas-kelas kami ini lebih menekankan ke listening dan juga percakapan ya. Jadi meskipun kita belajar grammar, belajar vocabulary atau belajar kanji, tapi kita pengen kalian lebih fokus di conversation gitu. Karena kan biasanya kalau belajar bahasa yang paling susah itu berbicara ya. Jadi makanya kami mengajukan buku Dekiru Nihongo ini adalah mungkin the best way gitu ya untuk kalian mungkin lebih upgrade dalam conversationnya meskipun masih di level yang rendah seperti itu. Lalu juga kita akan ada buku kanji juga ya Kak ya. Tapi kalau untuk buku kanji ini kita tidak akan dibahas di kelas, jadi mungkin akan di PR-kan. Lalu kita juga akan kasih kuis dan sekarang juga ada Kahoot-nya juga ya, si Sensei yang buat. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau misalnya aduh kayaknya udah lupa-lupa nih kanji, kita juga nyediain Kahoot untuk belajar kanji juga seperti itu. Lalu untuk N3 nanti kalian akan pakai buku Shinkansen Master. Ini berlaku untuk semuanya yang kelas N3 dan juga kelas N2. Kita juga akan pakai buku Shinkansen Master. Somatome ini mungkin hanya sebagai pelengkap saja ya. Jadi kalau main booknya tetap pakai Shinkansen Master karena Shinkansen Master ini isinya sudah lebih apa ya, sudah lebih detail dan juga Shinkansen Master ini challenging sekali karena kebanyakan materinya tuh full pakai bahasa Jepang. Jadi kita pengen selain kalian belajar bahasa Jepang, selain belajar grammar gitu, tapi kalian juga tetap diusahakan listening dan apa ya, dan atau mungkin bisa mengeluarkan pendapat menggunakan bahasa Jepang. Jadi di sini juga dilatih juga meskipun belajar grammar, tapi kalian juga dilatih untuk apa berani untuk mengutarakan pendapatnya seperti itu. Mungkin boleh next lagi, Siva Sensei. Nah, ini untuk N5 N4 kelas tadi saya juga sudah sampaikan bahwa N5 N4 kelas 56 sesi untuk materi ya kali 2 jam ya. 56 sesi itu sama dengan 28 minggu ya. Jadi untuk 28 minggu ini kalian akan apa namanya belajar tentang N5 atau N4 seperti itu ya. Kak. Jadi 28 week ini dikali 2 ya bisa dibilang seperti itu karena kita kelasnya 2 kali. Jadi makanya untuk materi total itu 56 sesi dan per sesinya itu kita ada 2 jam ya, Kak. Lalu untuk Kaiwa kita ada percakapan juga, cuman bedanya kalau percakapannya ini baru masuk di N4 ya Kak. Jadi N5 itu kita belum terlalu fokus banget untuk kelas percakapan karena kita mau fokusnya dulu lebih ke terbiasa dulu dalam bahasa Jepang gitu. Jadi terbiasa ada apa untuk hiragana katakana atau mungkin juga terbiasa untuk mungkin lebih ke gimana sih cara membuat kalimat dalam bahasa Jepang. Jadi kalau di N5 mungkin fokusnya baru di situ, baru kita nanti masuk di kelas percakapan itu di N4 di minggu kedua. Seperti itu, Kak. Jadi ada 12 sesi kali 2 jam. Jadi bedanya apa? Tadi Sensei bilang misalnya kelas materi juga kita dituntut untuk bicara, tetapi mungkin kita waktu untuk bicaranya tidak terlalu banyak ya, Kak ya. Jadi kalau materi mungkin kita dikasih waktu cuma sedikit-sedikit ya untuk berbicara, tapi kalau di percakapan karena memang itu khusus untuk kelas percakapan, jadi di sini tidak terlalu banyak materi gitu, tapi lebih sering banyak interaksi daripada di kelas materi. Lalu untuk bahan ajarnya tadi seperti yang saya sampaikan menggunakan buku Dekiru Nihongo 1 dan 2. Mungkin kalau yang ada yang di Jepang ini bukunya bisa dibeli di Amazon ya karena di Indonesia tuh nggak ada, bahkan bajakannya pun saya nggak pernah nemu di Indonesia. Jadi kalau iya pun kalian mau beli buku karena di kelas kami pun ya murid-muridnya ada yang di Jepang juga dan mereka langsung beli via Amazon. Mungkin kalau misalnya mau beli via Amazon silakan.
Untuk learning kanji juga ada di Amazon juga, tapi di Indonesia ada yang jual juga di Kinokuniya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya mau beli buku fisiknya, saya sarankan untuk beli di Amazon dan di Kinokuniya gitu sih Kak. Nah untuk hiragana katakana kita nanti semuanya akan kita kasih PDF ya kayak untuk Dekiru Nihongo, Kana Master dan Learning Kanji supaya nanti kalian bisa belajar juga ya via online seperti itu. Lalu untuk hiragana katakana kita akan pakai di minggu pertama ya. Di minggu pertama kita akan ngebut belajar hiragana katakana. Jadi kalau bisa kakak-kakak kalau misalnya mau ambil N54 kelas, kalau bisa sebelumnya sudah belajar hiragana katakana dulu minimal 50% hafal. Minimal nggak buta banget gitu ya Kak. Jadi mungkin Kakak saya sarankan untuk belajar dulu minimal 50% hafal gitu ya. Jadi ketika di kelas kita cuma review atau mungkin cuma mengingat aja oh ini kira-kira hiragananya apa atau katakananya seperti apa. Karena nanti kita di minggu kedua itu kita langsung masuk ke bab satu ya kayak masuk ke lesson satu dan otomatis buku Dekiru Nihongo ini sudah pakai hiragana katakana juga gitu. Kenapa kita langsung membiasakan untuk pakai hiragana katakana supaya eh, kakak-kakak sekalian lebih mudah gitu ya untuk oh iya kalau belajar bahasa Jepang itu lebih enak langsung pakai huruf hiragana katakana atau nanti kanji. Kalau kanji nanti kita baru masuk di bab 3 atau bab 4 gitu sih Kak. Oke, mungkin kita lanjut di next ya, Siva Sensei. Kelas N3 ya, N3 atau N2. Oke, untuk N3 kelas tadi di sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa N3 kelas ini 25 minggu ya Kak ya. Jadi lebih sedikit daripada N5 N4. Kenapa? Karena kalau N5 N4 kan ada pembelajaran hiragana ya Kak ya, ada hiragana katakana, makanya agak sedikit lebih banyak minggunya. Kalau untuk N3 dan N2 sebenarnya sama 25 minggu dikali 2 ya Kak. Jadi 25 minggu kali karena kita 2 kali ya dalam 1 minggu. Kita mungkin materi ini di Minggu dan Senin ya Kak ya. Jadi kalau N5 N4 cenderung ke Senin Selasa untuk waktunya dan mungkin malam ya Kak ya. Karena kita semua kan bekerja ya dan CC-nya pun sebenarnya sama-sama bekerja juga. Jadi kemungkinan kelasnya itu di jam 7 sampai jam 9 malam WIB ya Kak ya. Jadi untuk itu mungkin yang N54 tolong siapkan waktunya mungkin Senin Selasa dan di N3 di hari Minggu dan Senin. Kalau untuk hari Minggu kemarin dari senseinya requestnya sore sih sebenarnya Kak. Jadi Minggu itu jam 3 sampai jam 5 sore WIB dan kalau Senin pasti malam jam 7 sampai 9 WIB. Mungkin untuk yang mau mengikuti N3 silakan waktunya mungkin apa namanya diluangkan dulu ya untuk 2 hari ini seperti itu. Lalu percakapannya, kalau hari percakapannya ada kemungkinan di Selasa dan Kamis ya Kak. Jadi disiapkan aja. Kita belum tahu sih sebenarnya hari apa, tetapi kalau waktunya ada kemungkinan antara Selasa dan hari Kamis. Dan untuk percakapan ini ada 25 sesi 2 jam. Jadi kalau misalnya di N3 kelas itu mungkin seminggu jadi 3 kali ya Kak. Jadi 2 kali untuk materi, 1 kali untuk kaiwa. Jadi kakak mungkin untuk kelasnya jadi Minggu, Senin, dan Selasa atau Minggu, Senin, dan Kamis seperti itu. Lalu untuk bahan ajarnya Shinkansen Master N3, Somatome N3 hanya selingan saja. Lalu Dekiru Nihongo untuk versi intermediate. Nah, kalau buku Dekiru Nihongo, Roleplay Business Japanese, atau nanti ada satu lagi bukunya itu adalah tentang Keigo, tentang Song Keigo dan Kenjogo. Itu juga kita akan include di kelas Kaiwa. Karena di kelas Kaiwa ini karena akan sedikit lebih belajar tentang Songkego Kenjogo, lalu untuk bisnis Japanese, lalu juga akan ada materi-materi yang mengarah ke kosakata pekerjaan seperti itu Kak. Jadi kita pakai buku yang mungkin agak sedikit dibilang susah ya daripada mungkin buku materinya ya. Buku materinya karena mungkin buku Shinkansen ini sudah banyak juga ya yang jual di Shopee sebenarnya kayak silakan kalau mau beli fisik bisa beli di Shopee juga Shinkansen Master ini ada seperti itu. Meskipun dari kita nanti kita akan kasih juga PDF buku-buku ajar kami. Next, Siva Sensei. Oke, untuk N2 kelas juga sama Kak, seperti kelas N3 juga. Untuk bahan ajarnya juga Shinkansen Master N2. Somatome N2 hanya selingan saja. Lalu sama bukunya menggunakan roleplay business Japanese. Lalu yang buku Songkego Kenjogo tadi. Juga sebenarnya ada satu lagi buku tentang dia lebih ke bisnis Japanese, tapi di situ lebih banyak ke
gimana caranya ketemu klien misalnya seperti itu atau gimana cara lead meeting. Nah, itu nanti ada buku lagi satu lagi namanya itu saya agak lupa tetapi dia namanya Business Japanese seperti itu dan versi Jokyu ya versi yang lebih tinggi daripada yang kelas N3 seperti itu. Lalu untuk kelasnya ada kemungkinan kelas N2 ini juga Minggu dan Senin ya. Jadi nanti ditunggu aja untuk info selanjutnya. Lalu percakapan ini 25 sesi, jadi sama seperti N3, jadi seminggu 3 kali ya, jadi 2 kali materi, 1 kali untuk kaiwa seperti itu. Jadi ada kemungkinan Minggu, Senin, Selasa atau Minggu, Senin, Kamis seperti itu. Oke, next Siva Sensei, onegaishimasu. Nah, untuk kelas N1 ini karena sebenarnya ada beberapa request dari kelas kami yang dari kelas reguler N2 katanya Sensei saya mau lanjut ke kelas N1 tetapi di sini ada request juga sebenarnya dari para muridnya kalau di kelas N1 ini ingin sedikit lebih santai gitu. Jadi ini lebih ke saya pengen menambah knowledge gitu tentang vocabulary, tentang grammar, tentang reading dan juga listening seperti itu. Jadi di kelas N1 ini hanya fokus ke materi, tidak ada kelas kaiwa gitu ya. Jadi untuk N1 ini cenderung lebih fleksibel dan juga cenderung lebih santai daripada mungkin kelas N5, N4 atau N3 dan N2. Kenapa? Mungkin kalau untuk N5, N4 atau N3, N2 kita karena ada target JLPT makanya mungkin pembelajarannya agak sedikit cepat bisa dibilang seperti itu. Tetapi kalau di N1 kita mungkin tidak akan menyelesaikan seluruh buku, tetapi kita akan lebih ke fokusnya ke pemahaman atau pendalaman materi seperti itu. Jadi untuk N1 ini kita akan buka, tetapi karena kuotanya harus memenuhi, kemungkinan kita ingin ada apa namanya mungkin agak sedikit buka dulu kelasnya apakah kuotanya sudah memenuhi atau belum. Nanti jika sudah memenuhi, mungkin nextnya kita akan ada orientasi. Itu di orientasi kita akan lebih banyak memberitahu tentang kurikulum kita gitu ya, lebih detail gitu daripada sekarang. Jadi untuk N1 mungkin kita baru bisa kasih tahu secara umum saja, tetapi belum secara detail seperti itu. Oke, lanjut Siva Sensei. Nah, mungkin ada beberapa ya. Mungkin ini juga banyak yang ditanyakan oleh para siswa kami. Jadi untuk bedanya kelas reguler dan private apa ya? Karena kebetulan di Okosi juga sudah lumayan, sudah banyak kelas private-nya. Jadi mungkin bagi teman-teman misalnya ternyata nggak cocok nih sama kelas reguler karena kan ada juga ya mungkin merasa tidak cocok karena reguler ini kan bareng-bareng. Terus mungkin ada yang pace-nya lama, ada pace-nya cepat ya. Mungkin di reguler itu akan macam-macamnya siswanya. Tetapi misalnya kalian, aduh saya pace-nya pengen lebih cepat, atau misalnya, oh saya pengen request materi, oh atau mungkin jadwalnya ternyata tidak sesuai dengan misalnya kelas reguler itu kan sudah paten ya Kak. Misalnya kalau kelasnya Minggu Senin ya nggak bisa digeser lagi gitu. Kecuali mungkin senseinya ada izin atau sakit mungkin bisa di reschedule. Tetapi tidak bisa request jadwal gitu ya. Jadi untuk misalnya kalau oh aku cuman free di hari Minggu atau Sabtu aja mungkin saya sarankan untuk masuk ke kelas private. Eh, Sebenarnya kalau secara materi sama aja ya kayak mungkin tidak ada yang berbeda antara reguler dan private, tapi mungkin yang membedakan adalah private itu pace-nya mengikuti siswa masing-masing. Jadi kalau misalnya kakak misalnya pace-nya lebih cepat, jadi mungkin akan lebih cepat juga gitu materinya selesai. Tetapi kalau reguler itu ditentukan dengan kurikulum yang sudah saya buat juga. Jadi kalau misalnya saya buatnya sudah 6 bulan, itu udah paten 6 bulan gitu. Tetapi kalau private, mungkin kakak bisa lebih lama, mungkin bisa lebih cepat gitu, tergantung dari pace kakak sendiri seperti itu. Lalu untuk kaiwa, sebenarnya kalau di private itu kita materi dan kaiwa bisa dibilang kita bisa request juga ya kayak misalnya oh saya mau fokus kaiwa aja. Beberapa siswa juga ada yang misalnya fokus di percakapan aja sensei materi saya bisa belajar sendiri misalnya nggak apa-apa kita juga dengan senang hati akan menerima kakak-kakak jika mau masuk ke private kaiwa. Untuk materinya sih sebenarnya agak sedikit sama seperti reguler ya kayak, tetapi mungkin bedanya kalau di private lebih mengikuti
pace kakak yang misalnya, oh kakak kayaknya masih kurang deh di partikel, atau misalnya, oh kayaknya Songkego Kenjogonya belum belum bagus misalnya, atau belum terbiasa dengan bisnis Japanese, mungkin akan sedikit di apa ya, mungkin diberi tips oleh senseinya gitu ya, atau mungkin lebih disesuaikan, oh kayaknya kekurangan kakak di mana gitu. Tetapi kalau di reguler kan karena orangnya banyak, mungkin senseinya tidak akan bisa maksimal seperti itu. Jadi silakan jika misalnya ada yang tertarik di private class juga, silakan menghubungi si Pak Sensei. Oke, lalu untuk benefitnya, kita ada berbasis langganan bulanan ya Kak. Jadi kalau private mungkin kita lebih ke hitungannya paket per bulan gitu. Jadi misalnya Kakak mau ambil seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau mau setiap hari silakan ya. Jadi kita hitungannya per bulan kok untuk private class. Lalu jadwalnya fleksibel. Jadi Kakak bisa pilih Senin sampai Minggu, tetapi mungkin kalau malam kita paling malam jam 9 malam WIB ya Kak ya. Mungkin tidak akan bisa di atas itu, paling pagi mungkin jam 8 atau jam 9 ya Kak ya. Jadi tidak bisa kalau jam 7 pagi sepertinya kepagian. Seperti itu, request materi, homework, dan quizzes. Sebenarnya homework dan quizzes sama seperti di reguler ya. Di reguler pun akan mendapat homework dan quizzes juga. Dan juga ada konsultasi karir dan pembelajaran. Di reguler sebenarnya ini kita dapat juga ya untuk di kelas reguler. Mungkin yang berbeda yang tiga ini ya. Yang tiga atas ini mungkin akan berbeda karena di reguler tidak bisa, jadwalnya tidak bisa fleksibel, request materi juga tidak bisa. Ya, dan untuk pembayaran untuk saat ini kita juga masih berbasis bayar langsung ya, Kak Siva ya. Mungkin untuk cicilan kita masih belum bisa untuk sekarang seperti itu. Oke, mungkin boleh next dulu. Nah, untuk classroomnya yang kita gunakan platformnya adalah Discord. Untuk berhubungan dengan Sensei Tachi dan juga untuk berhubungan dengan saya juga gitu ya, Pak Prima dan juga Siva Sensei jika ada pertanyaan kita juga berkomunikasi via Discord. Lalu untuk PR atau kuis dan sebagainya itu semuanya kita akan upload di Google Classroom. Untuk materi juga kita akan upload di Google Classroom. Lalu untuk recording, kita akan record kelasnya, baik private, baik reguler, kita sama, kita akan ada record juga. Jadi kalau misalnya kakak lagi kerja, atau misalnya kakak sakit gak bisa masuk kelas misalnya, jadi kakak bisa nonton lewat recording kami gitu ya. Jadi, sangatlah fleksibel sebenarnya, kita bisa belajar juga via kelas recording jika misalnya kakak memang berhalangan hadir. Lalu untuk kelasnya kita menggunakan Zoom ya. Kita belum pernah pakai platform yang lain selain Zoom. Jadi kita akan pakai Zoom. Jika kakak belum ada aplikasi Zoom, silahkan di-download dulu. Lalu untuk modulnya nanti kita juga akan ada materi ya di Google Classroom akan di-share. Lalu formative quiz. Nah, formative quiz ini eh, apa nah fungsinya untuk mengetes kemampuan kakak-kakak gitu ya. Jadi apakah sudah mengerti atau tidak. Sebenarnya ini tidak dinilai tapi hanya hanya sebagai oh ini kira-kira udah paham belum ya yang tadi dipelajari seperti itu. Lalu ada lesson test. Ini lesson test ini per bab ya Kak ya. Jadi per bab ini kita akan ada tes terutama untuk N5 N4 ya. Tapi kalau untuk N3 mungkin tesnya agak sedikit berbeda. Kita adanya kanji test dan juga mungkin tesnya itu lebih ke persiapan untuk CLPT. Lalu weekly homework itu pasti ada karena weekly homework ini kita sebenarnya kelasnya itu lebih ke ada persiapan dulu ya kayak jadi sebelum kelas tuh kita nggak mau nol gitu ya. Jadi minimal kosakatanya udah dibaca atau minimal vocabulary atau grammar yang mungkin yang akan disampaikan nanti tuh minimal udah dipersiapkan dulu meskipun ya belum 100% ya kayak. Jadi kita pengennya semua murid tuh ada persiapan sebelum belajar. Jadi benar-benar nggak kosong atau mungkin aduh ini tadi apa ya gitu. Jadi kita pengen benar-benar kakak-kakak tuh nanti di kelas lebih fokus dan lebih paham gitu. Lalu untuk kuis tadi sudah disampaikan ya, ada Kahoot dan juga kuis nanti, dan juga nanti kita akan ada aplikasi ya, Kak Siva. Jadi kita akan launching aplikasi juga untuk memudahkan pembelajaran, dan untuk isi aplikasinya mungkin boleh Kak Siva mungkin yang nanti share ya gitu. Tapi kalau hintnya ya, ini nanti kita akan ada vocabulary sebenarnya karena kenapa vocabulary? Karena sebenarnya murid-murid kami nih yang ada di Okosi banyak yang kesulitan di vocabulary ya rata-rata. Jadi kayak aduh gimana ya cara menghafal vocabulary yang
apa ya yang efektif seperti itu ya. Mungkin ada juga Anki ya, beberapa ada yang pakai Anki, tapi mungkin mudah-mudahan dengan aplikasi yang kita akan rancang ini gitu ya, semoga bisa membantu pembelajaran tidak hanya vocabulary, semoga nanti nextnya ada berbagai macam apa ya item ya yang mungkin bisa kakak pelajari seperti itu. Oke, next. Si Sensei, apakah masih ada? Oke, ini ya textbooknya. Jadi ini buku Dekiru Nihongo. Silakan jika mau dibeli dulu di Amazon atau dimanapun itu platformnya. Mungkin untuk sekarang yang saya tahu baru di Amazon saja ya buku ini. Lalu Dekiru Nihongo ini ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru ya Kak. Jadi kalau yang merah ini N5, yang kuning ini N4, yang biru ini N3. Oke, lanjut. Next. Ini buku Shinkansen Masternya, Kak, untuk N3 dan N2 nanti boleh dicari di Shopee juga ada, Kak. Oke, next. Dan ini juga ada buku kanjinya seperti ini, lalu sebelah kanannya ada buku conversation-nya ya. Oke, lanjut lagi, Siva Sensei. Nah, ini buku Somotome. Mungkin Somotome ada yang familiar ya dengan buku ini. Silakan kalau misalnya ada mau beli buku fisiknya di Shopee juga ada buku Somatome-nya. Lalu oke, ini Somatome N2. Next. Lalu ini buku yang sebelah kiri ini adalah buku Keigo atau Songkeigo Kenjogo. Jadi nanti kakak sebelum masuk ke bisnis Kaiwa ya atau bisnis conversation nanti kakak akan belajar dulu Songkeigo Kenjogo-nya ya karena buku ini adalah jembatan sebelum kakak nanti akan mempelajari buku business conversation. Lalu di tengahnya ini yang saya tadi sampaikan juga ini buku business conversation yang nanti lebih ke banyak berbicara kayak misalnya bagaimana memperkenalkan ke klien atau misalnya lead meeting dan sebagainya macam ini ada di buku yang pink ini. Tapi ini adanya di level N2 ya Kak ya. Jadi kalau di N3 mungkin baru buku yang sebelah kiri dan sebelah kanan saja. Oke, next. Masih ada lagi kah? Oke, ini sampel schedule-nya. Mungkin ini baru disampaikan detail ketika kakak sudah mendaftar dan membayar, dan nanti kita juga akan ada orientasi. Mungkin di orientasi akan disampaikan lebih lanjut. Tapi contohnya seperti ini. Ada day 1, day 2. Nanti kalau yang N3 atau N2 mungkin ada day 3 juga untuk conversation dan homework-nya juga. Oke. Mungkin selesai ya. Oh ya, disclaimer ya. Oke, di sini ada disclaimer ya Kak ya. Untuk mungkin ini boleh dibaca juga sebelum Kakak mendaftar juga bahwa keikutsertaan dalam program ini tidak menjamin kelulusan seleksi maupun penempatan kerja di Jepang. Seluruh peserta tetap harus memenuhi persyaratan administrasi, kemampuan bahasa Jepang, kompetensi, dan tahapan seleksi yang berlaku. Ini jadi mungkin takutnya ya nanti di akhir-akhir kok kayak aku nggak misalnya kayak nggak bisa lulus kerja di Jepang ya atau seperti itu. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Nah, kita disclaimer dulu nih Kak. Jadi untuk menjamin kelulusan seleksi atau penempatan kerja di Jepang semuanya adalah effort dari kakak-kakak sekalian gitu ya. Jadi em, kita hanya membantu apa di pembelajaran dan juga mungkin Pak Prima nanti akan banyak memberikan saran dan segala macam gitu ya. Tetapi bagaimanapun untuk seluruh apa namanya ya, mungkin seperti kelulusan dalam interview itu semuanya dari effort dari kakak sekalian gitu. Jadi saya mohon jika mengikuti program belajar bahasa Jepang di kami, mungkin kakak juga sudah mengetahui ya, dan juga kami harapkan bahwa kakak juga serius dalam belajar bahasa Jepang gitu ya. Lalu informasi yang disampaikan pada sesi ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan terbaru dari Okoshi, perusahaan mitra maupun instansi terkait di Jepang. Karena mungkin sebelumnya juga kita sempat pernah ini ya, kalau Okoshi, mungkin Okoshi mungkin bisa apa namanya ya, mungkin bisa menyalurkan ke perusahaan mitra gitu ya, betul. Tetapi semuanya juga berdasarkan dari nilai juga ya kayak dari nilai JLPT dan juga mungkin dari portofolio kakak sekalian dan juga CV dan mungkin berbagai macam pengalaman kakak selama di Indonesia itu juga sangat mempengaruhi ya kak ya, seperti itu. Lalu peserta disarankan memiliki tingkat kehadiran minimal 70 sampai 80%. Ini kita agak highlight ya, karena
kita menyadari bahwa murid-murid OKOS ini ada juga yang kehadirannya itu di bawah, bahkan di bawah 50% seperti itu ya, dan kita tidak mau ini terjadi ke depannya. Jadi kami harapkan jika kakak ada waktu gitu ya, kalau bisa tingkat kehadirannya minimal 70 sampai 80%. Karena bagaimanapun proses belajar itu lebih optimal dan juga pencapaian targetnya lebih realistis ya kayak daripada di bawah 50% seperti itu. Karena kelulusan JLPT semuanya dan termasuk kelulusan seleksi atau penempatan kerja yaitu dari effort kakak masing-masing seperti itu. Lalu kelas reguler mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan. Ini sudah disampaikan juga ya sebelumnya, harus mengikuti kurikulum bahwa jika ada permintaan materi atau penyesuaian kurikulum secara khusus, kita akan alihkan ke private class ya kayak karena ada beberapa siswa kami yang misalnya, oh kayaknya aku nggak cocok di sini gitu ya di kelas reguler, kayaknya aku mungkin harus private. Ada juga yang seperti itu. Jadi silakan jika misalnya kakak-kakak ingin mengikuti private class, kami sangat senang hati, sangat welcome jika kakak ingin mengikuti private class di kami juga. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin boleh kembalikan. Baik, terima kasih Pinka Sensei atas paparan kurikulum di Okoshi Japanese Language Education Program. Nah, teman-teman, telah dikajikan susunan pembelajaran di Okoshi dan juga kelas-kelas yang teman-teman bisa daftar pada intake bulan ini. Berikutnya, berikutnya kami akan menghadirkan salah satu bintang tamu spesial, teman-teman, yaitu Success Story. Nah, teman-teman, Success Story adalah salah satu section acara yang paling ditunggu-tunggu pada setiap acara Information Session Okoshi, karena kami akan meng-highlight student-student kami yang telah berhasil untuk meraih em, cita-citanya bekerja di Jepang, teman-teman. Nah, di sini kita akan memiliki Andreanusan sebagai student dari Okoshi Batch 1. Selamat malam, Andreanusan. Malam. Oke, teman-teman, Andreanusan adalah lulusan Okoshi Batch 1 yang kini tengah bekerja di Jepang, di Tokyo sebagai software engineer dan memiliki JLPT N2. Baik, Andreanusan, terima kasih sekali telah bergabung pada sesi Information Session Okoshi. Oke, boleh nih diceritakan terlebih dahulu mungkin nama, background, dan ya boleh disapa dulu audiensnya. Terima kasih, Andreanusan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Nama saya Andre. Eh, Ya, seperti yang diinformasikan, saya dulu ikut oposi yang batch pertama. Waktu itu masih batch awal. Dapat infonya dari Mas Prima dari Twitter. Kebetulan sedang mencari pekerjaan ke luar negeri dan salah satu negara tujuan saya waktu itu Jepang. Jadi ada apa? Informasi program OVOSI dan sekaligus waktu itu juga ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan Satrio Consulting untuk masalah apa namanya eh, kesempatan kerja di Jepang. Jadi saya memutuskan untuk ikut program OVOSI, kemudian saya juga dapat kesempatan untuk konsultasi dengan Mas Prima waktu itu, hingga pada akhirnya ya sekarang saya sudah mendapatkan pekerjaan di Jepang seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Andrianusa kepada em, profilnya nih. Boleh waktu itu pernah ya diceritain di Twitternya Mas Prima tentang sedikit dari Andrianusa. Mungkin boleh diceritain kayak sebelum mendapatkan pekerjaan ini, Andrianusa itu sedang bekerja di mana sih dan em, bagaimana nih proses untuk mendaftar pekerjaan di Jepang hingga mendapatkan pekerjaan yang sekarang. Oke, jadi waktu itu sebenarnya saya sebelumnya kan seperti saya sampaikan tadi, saya eh, ingin mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Kebetulan waktu itu saya juga melihat kesempatan di tempat lain seperti Jerman, Jepang seperti itu. Kemudian waktu mendaftar Okposi itu kebetulan saya sebenarnya sudah mendapatkan pekerjaan remote dari Singapura sebagai software developer, software engineer juga. Kemudian eh, karena masih ingin mencoba untuk kabur aja dulu waktu itu kan sedang apa ya?
ngetren ya kabur aja dulu. Jadi untuk ikut itu uh, ingin mempelajari lagi bahasa Jepang, meningkatkan kemampuan bahasa Jepang, kemudian mulai mencoba uh, untuk mendaftar di beberapa perusahaan Jepang. Juga dulu beberapa kali mendapat uh, job opportunity dari Mas Prima dari Satria Consulting dan ya mendapatkan beberapa kesempatan untuk mengikuti Mendan atau Mensetsu dengan beberapa perusahaan Jepang. Tapi yang nyangkut sekarang ini kebetulan saya malah daftar sendiri. Waktu itu saya dapat job opportunity dari Tokyo Dev, website Tokyo Dev. Di situ ada kesempatan untuk uh, job opportunity untuk software engineer. Kebetulan bahasa pemrograman yang apa diperlukan cocok dengan pengalaman saya mencoba mendaftar, kemudian ya ada Mendan, kemudian Mensetsu, sampai pada akhirnya bulan April kemarin saya pergi dan ke Jepang dan memulai pekerjaan saya sebagai software engineer di perusahaan baru ini. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali atas sharingnya oleh Andreanusan. Mungkin boleh nih kita bertanya lagi. Waktu itu untuk mencapai JLPT N2, kira-kira perjuangannya Andreanusan seperti apa ya? Dan apakah ketika masuk Okoshi itu, Andreanusan sudah belajar dari suatu level tertentu atau mungkin baru mulai dari nol? Sebenarnya waktu ikut OKOSI saya malah sudah mendapatkan N2 walaupun waktu itu giri-giri ininya skornya jadi saya ikut OKOSI karena ya saya sampaikan tadi ada kesempatan juga untuk apa ya mendapatkan perkenalan ke job opportunity di Jepang seperti itu. Kemudian saya juga ingin meningkatkan skill untuk Kaiwa. Soalnya sebelumnya saya belajar sendiri untuk mengikuti JLPT karena JLPT kan sebenarnya eh, tidak aktif ya, bukan bukan Kaiwa, bukan percakapan, tapi lebih ke pasif membaca, kemudian mendengarkan. Jadi untuk itu waktu itu saya belajar sendiri, kemudian ya saya ikut Okosi untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan skill untuk Kaiwa seperti itu. Oke, keren banget ya Andreanusan. Mungkin boleh boleh nih kalau kita nanya lagi, kalau di Jepang itu job desk-nya apa sih dan kira-kira kayak gambaran satu hari bekerja di Jepang itu seperti apa nih untuk memotivasi teman-teman yang lain? Kayak apakah Eh, ada proyek yang dikerjakan dan lain sebagainya. Oke, kalau itu sebenarnya ini ya, kalau dari saya pribadi mungkin bilang pengalaman saya mungkin agak berbeda karena saya sekarang bekerja di Jepang, tapi di startup, jadi perusahaan baru, walaupun CEO-nya orang Jepang. Kebetulan tim saya itu eh, ada 4 orang, 4 atau 5 orang termasuk saya sendiri adalah orang asing. Jadi di tim saya eh, mostly memakai bahasa Inggris. Tapi untuk berkomunikasi dengan orang lain di kantor masih menggunakan bahasa Jepang, walaupun orang Jepangnya juga sesekali menggunakan bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Jadi eh, pengalaman saya mungkin berbeda dengan teman-teman yang lainnya yang bekerja juga di perusahaan Jepang seperti itu. Untuk satu hari ya kebetulan saya juga mendapatkan kesempatan di mana saya bisa bekerja secara hybrid. Jadi dalam seminggu bisa mungkin 2 sampai 3 kali saya WFH di rumah, 2 hari ya 3 hari di kantor seperti itu. Dan ya sejauh ini kalau pengalaman saya mungkin tidak seseram eh, yang sering dibicarakan ya dengan apa ya pekerjaan di Jepang banyak zanggyo atau apa seperti itu. Eh, saya beruntung ini saya di kantor saya tidak seperti itu. Ya. Oke, keren banget nih Andreanusan untuk pekerjaannya. Jadi tidak terlalu menyeramkan ya teman-teman. Tidak ada budaya-budaya lembur yang sangat-sangat lembur ya teman-teman. Oke, keren banget nih. Mungkin boleh nih di-share dari Andreanusan. Apa sih apa ya kayak saran dari Andreanusan untuk teman-teman yang mungkin sekarang baru akan mulai belajar bahasa Jepang atau mungkin akan mulai untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Kira-kira saran atau kayak
taktik seperti apa sih yang bisa disarankan oleh Andreanusan seperti itu? Apa ya, kalau taktik untuk mencari pekerjaan sendiri mungkin ya sebenarnya untuk saya bisa sampai sini pun banyak kegagalan ya. Jadi eh, tetap apa, mendaftar pekerjaan yang sesuai dengan mungkin pengalaman atau apa seperti itu. Kemudian meningkatkan skill ya, eh, baik bahasa maupun skill di pekerjaan yang eh, opportunity yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan yang membuka job opportunity tersebut. Untuk di Jepang sendiri, mungkin saran saya adalah yaitu tadi meningkatkan kaiwa. Jadi kalau di Jepang itu kan sebelum ada interview yang sebenarnya ada yang namanya mendan atau perkenalan antara perusahaan dan pencari kerja. Nah, itu walaupun mungkin di perusahaan nanti ada yang eh, apa ya, menyantumkan tidak memerlukan bahasa Jepang atau seperti itu, atau pekerjaan dalam tim bahasa Inggris, tapi komunikasi dengan HR yang mungkin eh, kebanyakan adalah masih orang Jepang akan sangat membantu untuk kita punya skill eh, untuk apa, kaiwa, berkomunikasi dengan bahasa Jepang untuk memberi kesan yang positif seperti itu. Baik, terima kasih Andreanusan untuk sharing singkatnya. Oke, nah teman-teman, apabila teman-teman memiliki pertanyaan untuk diajukan kepada Andrea Nusan, boleh kami membuka kesempatan untuk teman-teman mengetik chat atau mengemukakan secara langsung melalui open mic. Kami tunggu hingga jam 8:05, teman-teman. Setelah itu kami akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Silakan teman-teman jika ada yang memiliki pertanyaan. Nah, Andrea Nurani ini dulu pernah di-highlight ya teman-teman di Twitternya Pak Primawan dan sangat viral, I see. Jadi kalau teman-teman pernah melihat, this is the person. Oke teman-teman, jika ada yang mau bertanya, oke, di kolom chat Andrea Nusan sudah ada teman-teman yang bertanya. Oke, mungkin kita mulai dari Ferdiansan, kerja di Jepang sebagai software engineer atau di bidang IT. Jika tidak salah di bidang software engineer, apakah demikian, Andrea Nusan? Maaf, gimana pertanyaannya? Oh, Mungkin sorry. Pekerjaannya, Ferdiansan bertanya, apakah bekerja di Jepang sebagai software engineer atau ya. di bidang IT? Software engineer. Oke. Begitu ya, Andreanusan bekerja sebagai software engineer. Oke, berikutnya dari Arnold San. Malam Kak Andreanus, gimana caranya memfilter perusahaan Jepang yang work-life balance? Jangan sampai dapat yang karoshi, Kak. Gimana ya? Mungkin dari awal kita bisa lihat dari uh, job opportunity-nya. Kemudian di situ mungkin kadang ada website perusahaan bisa kita lihat. Kemudian di Jepang sendiri sebenarnya ada beberapa situs yang apa ya, isinya touchkomi atau review tentang perusahaan. Dari situ kita bisa lihat uh, bagaimana culture perusahaannya seperti apa, kemudian seperti itu. Dan seperti yang saya kemukakan tadi, di Jepang itu ada yang namanya Mendan. Itu salah satu opportunity yang baik sekali untuk mengenal bagaimana culture perusahaannya. Jadi dari sana bisa kelihatan kok kadang ini culture-nya bagaimana, kemudian orangnya bagaimana, seperti itu. Oke, terima kasih Andrea Nusan. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Haikal San. Malam Kak, untuk biaya hidup di Jepang berapa? Apakah gaji per bulannya sangat cukup untuk hidup nyaman di sana? Eh, Nyaman itu relatif ya sebenarnya ya. Kalau untuk saya sendiri saat ini saya bisa bilang hidup saya nyaman seperti itu karena ya itu tadi kebetulan dapat pekerjaan yang bisa dibilang work life balance, kemudian sesuai dengan apa yang apa ya, passion kalau bisa dibilang untuk pekerjaannya seperti itu. Kemudian eh, bisa menggunakan waktu luang atau free time untuk explore di sini, karena di sini kan mudah ya untuk explore kemana-mana karena ada banyak kereta angkutan public transport. Jadi ya saya bisa bilang nyaman lah untuk itu. Hmm.
Baik, terima kasih Andreanusan. Nah, berikutnya ada pertanyaan lanjutan dari Arnold San. Website yang tentang review perusahaannya, apa ya, Kak? Bahkan perusahaan besar kayak Dentsu aja, sampai ada yang Karoshi, Kak. Apa ya, saya agak lupa karena sebenarnya ada beberapa. Nggak cuma satu, ada beberapa. Kemudian kalau Karosi itu, eh, kalau saya sendiri bisa bilang sekarang udah jarang ya mungkin ya kalau untuk Karosi itu sendiri. Kalau untuk Sanggyo ya tergantung juga beberapa, karena untuk di kantor saya sendiri, untuk orang-orang sales atau apa kadang juga pulangnya sampai malam, tapi eh gimana ya ngomongnya ya, saya sendiri juga bingung karena ya itu tadi saya sampaikan, karena pengalaman saya mungkin beda dengan pengalaman yang lain seperti itu. Mm. Baik, terima kasih Kak Andrianus. Nah, berikutnya ada pertanyaan terakhir. Mungkin kita dari Riza-san. Waktu Mendan dan Mensetsu, full Nihongo, Kak. Tergantung, jadi saya dulu pernah beberapa ada yang full Nihongo, ada yang kalau untuk saat ini yang saya dapat saat ini medannya Nihongo, kemudian Mansetsu interview menggunakan bahasa Inggris, sempat menggunakan bahasa Jepang juga, kemudian bahasa Inggris lagi seperti itu. Eh, untuk tadi yang apa ya, Karosi tadi juga untuk tambahan aja sih sebenarnya, kalau nggak salah itu udah ada undang-undang di Jepangnya sendiri yang udah eh, mengatur tentang Zanggyo. Jadi sekarang tuh kayaknya udah nggak bisa untuk Zanggyo sampai Karosi seperti itu, kecuali ya yang perusahaan nakal yang di itu pun di Indonesia juga ada sih seperti itu. Jadi itu aja sih. Hmm. Baik, terima kasih Andrianusan untuk sharingnya tentang pekerjaan di Jepang. Oke, teman-teman. Jadi berikut adalah a glimpse dari bagaimana alumni siswa Okoshi dapat mencapai karirnya untuk bekerja di Jepang ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan lanjutan, boleh disampaikan di kolom chat. Nanti akan kami bantu jawab ketika di akhir sesi teman-teman. Untuk Andrianusan, terima kasih telah membagikan pengalamannya bersama kami. Kami akan lanjut ke sesi berikutnya terlebih dahulu. Arigatou gozaimashita, Andrianusan. Ada saya mas. Hai, chatto mate kudasai. Oke. Nah, berikutnya kami akan melanjutkan ke sesi berikutnya, teman-teman. Oke. Hai. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, kami akan membuka sesi untuk pemaparan mengenai Jobs in Japan oleh Bapak Primawan Satrio selaku founder of Satrio Consulting dan juga Okoshi Japanese Language Education Program. Untuk Bapak Primawan Satrio, kami persilakan waktu dan tempat. Halo, selamat malam ya teman-teman semuanya. Ini di sini teman-teman ada yang sudah bisa, ada yang udah punya N5, N4 kah? Atau semuanya start from zero? Mungkin yang sudah punya JLPT bisa absen dulu biar aware. Yuk, teman-teman, jika ada yang sudah memiliki JLPT level apapun, boleh react ya, teman-teman. Atau mungkin Oh, kalau misal, oh udah ada belum? Kalau misalkan ada yang Oh, misalkan teman-teman kebanyakan masih dari nol, boleh juga React apa ya? Kita kasih template. Mungkin kalau yang udah punya JLPT boleh React Love, kalau yang belum punya boleh React jempol, teman-teman. Yuk, silakan teman-teman untuk memberikan reaksinya. ini kayaknya udah pada punya semua nih. Jangan diberat juga. Oke, Eh, oke. kebanyakan ini ada tiga ya, nah. Pak Primawan yaitu memberikan React jempol berarti belum memiliki JLPT. Oh, yang saya jempol. Oke, oke, oke. Oke, oke. Ya, ini sih teman-teman ya, apa ya, mungkin yang saya bisa bilang, saya kan emang sebelumnya, eh, sebelum bikin Okoshi dan Satra Consulting itu udah kerja sama perusahaan Jepang, rekrutmen Jepang tuh dari tahun 2019. Terus kemudian ya akhirnya resign di tahun 2023-2024. Di situ sebenarnya saya kenapa akhirnya memilih resign sih lebih karena saya pengen fokus ke anak-anak Indonesia sih. Soalnya ya saya melihat di Jepang nih opportunity-nya banyak.
Cuman nggak banyak mungkin perusahaan di Jepang ya yang istilahnya mau buat menerima kandidat-kandidat yang langsung datang dari luar kayak gitu. Sedangkan ya mereka butuh tenaga kerja banyak. Terus kemudian ya kayaknya ada apa ya istilahnya di Indonesia yang nyari kerja banyak banget, sedangkan di Jepang satu sisi butuh banget tenaga kerja. Ini kayak ini match in heaven. Jadi makanya aku akhirnya ngerasa kayak karena di perusahaan Jepang tempat aku sebelumnya kerja itu ya mereka kan nggak peduli ya kayak kayak mau dari negara manapun ya yang penting mereka berhasil ada placement artinya ada klien yang dikenalin sama kandidat mau yang udah di Jepang atau mau dari luar dan dari nationality manapun mereka nggak peduli itu kayak gitu terus ya ya aku ngerti ini juga bisnis juga kan. Nah, cuman aku ngerasa ini kalau misalnya kita apa ya bonus demografi kita kan tidak dimanfaatkan dengan baik ya di Indonesia gitu. Apalagi kalau kita ngomongin IT, ya kita udah sempat dengar berita apa Tokopedia banyak layoff, terus kemudian ya banyak berita-berita yang nggak enak lah, aku bisa bilang kayak gitu. Jadi em, kayaknya apa ya it will be a waste of talent kalau misalnya ya talent-talent ini akhirnya nggak dapat tempat yang lebih baik gitu, kayak gitu akhirnya ya dari situ merasa ya sudah yuk coba bikin sendiri gitu dan ya akhirnya alhamdulillah so far progresnya baik dan ya saya senang kalau misalnya ada dan saya selalu senang tiap kali ada anak Okoshi atau mungkin apa ya kandidat dari satu consulting ya yang kita cari apa yang kita cari terus kemudian kita match ke klien itu keterima kayak gitu itu sih mungkin ya dari saya teman-teman dan um, Jepang itu mungkin ya teman-teman mendengar banyak apa ya berita simpang siur ya terkait bukan simpang siur ya ada yang jelek juga terkait Jepang dan sebenarnya aku bisa bilang Em, ya, semua negara pasti ada plus minusnya kayak gitu. Tidak ada negara yang sempurna. Kayak mungkin sekarang ya saya bisa cerita, walaupun sekarang saya tinggalnya nggak di Jepang ya, tapi sekarang saya tinggal di Sweden, atau Swedia. Itu orang-orang bilang, oh di Skandinavia negaranya hmm, apa ya, too good to be true. Maybe for some person yes, gitu. Tapi sebenarnya buat aku pribadi ya yang senengannya lari-lari ya itu agak kurang cocok dengan kulturnya Swedia yang terlalu santai lah saya bilang tuh kayak gitu. Jadi itu satu terus kemudian ya kalau tadi Mas Andre sempat bilang soal transportasi umum yang sangat bagus di Jepang ya saya sebelumnya tinggal di Korea pernah main ke Jepang juga transportasi umum di Asia Timur konteksnya Korea Jepang tuh top best banget tuh kayak gitu ya di tempat saya tinggal bahkan di ibu kotanya Swedia di Stockholm itu tuh transportasi umumnya tuh tidak sebagus di Korea dan di Jepang kayak gitu jadi masih ada kebutuhan buat punya mobil di Swedia ini untuk jalan-jalan tapi kalau di Jepang tuh ya mungkin butuh mobil ya tapi itu untuk daerah yang sangat jauh kayak gitu tapi untuk yang di kota-kota besar udah nggak ada masalah sama sekali itu sih mungkin ya plus minusnya ya aku bisa bilang di tiap negara dan saya pribadi em, kalau misalnya dikasih kesempatan tuh kayak gitu ya untuk apakah mau stay di Sweden atau mau balik ke Jepang maksudnya kerja sama Jepang lagi ya kalau misalnya saya masih single saya pengen balik lagi ke Jepang itulah Jepang emang emang apa ya irreplaceable buat aku dan ya aku berharap teman-teman di sini yang masih di Indonesia atau mungkin yang sekarang udah di Jepang tapi nyari tempat baru I hope we can kita bisa ngebantu ya dari Koshi atau satu consulting bisa ngebantu teman-teman buat belajar bahasa Jepang and ultimately menemukan tempat kerja baru Jepang seperti itu teman-teman cukup kah Shiva?
Baik, terima kasih Pak Primawan Satrio atas sharingnya mengenai perspektif pekerjaan di Jepang. Sebenarnya. Oke, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Primawan Satrio, silakan untuk menggunakan kolom chat sebelum kami akan meresponnya pada akhir sesi nanti. Baik, berikutnya teman-teman, kami akan melanjutkan. Oke, di Okoshi teman-teman, semenjak berdirinya Okoshi di tahun 2024, kami telah memiliki berbagai alumni yang alhamdulillah telah berhasil untuk berangkat ke Jepang teman-teman. Yang terbaru ini di tahun 2026, di bulan Januari ini, kami memiliki alumni dari Okoshi 2025. Jadi di tahun kemarin dia Ayasan mengikuti program Okoshi dan pada awal tahun beliau akhirnya mendapatkan pekerjaan di Jepang, teman-teman, sebagai naval engineer. Nah, berikutnya kami juga memiliki berbagai siswa yang berhasil untuk mendapatkan pekerjaan di Jepang, seperti Nanda-san yang berhasil menjadi Japanese translator, Naufal-san yang berhasil menjadi software engineer, Andreanu-san sebagai software engineer, Regina-san sebagai architectural designer, dan Anissa-san sebagai architectural designer. Dan tentu saja nama-nama ini akan dapat bertambah, teman-teman. Jadi karena kami masih menunggu hasil dari JLPT Juli 2026, nama-nama ini tentu saja akan kami update dari teman-teman yang mendaftar di Okoshi 2025 kemarin. Nah, apakah teman-teman akan menambahkan nama kalian di sini? Silakan daftar ke Okoshi terlebih dahulu, teman-teman. Oke. Berikutnya, teman-teman, kami akan memaparkan informasi mengenai registrasi. Bagaimana caranya teman-teman dapat mendaftarkan diri teman-teman ke Okoshi Japanese Language Education Program. Oke, teman-teman. Berikut adalah decision chart yang kami buat supaya dapat membantu teman-teman memutuskan kelas apa sih yang teman-teman bisa ikuti. Nah, tentu saja kita mulai teman-teman pada bagian atas. Apakah teman-teman sudah bisa berbicara bahasa Jepang? Nah, di sini ada dua pilihan. Kita mulai dari yang belum dulu, teman-teman. Jadi jika teman-teman masih beginner, kami akan lanjut. Apakah kamu ingin belajar untuk target seperti bekerja di Jepang, atau untuk personal, misalkan hanya untuk belajar bahasa Jepang saja nih? Mungkin ada teman-teman yang kayak, oh, aku bahasa Jepang karena aku mau kerja. Atau mungkin ada juga yang, oh, aku cuma pengen nambah skill aja. Nah, seperti itu, teman-teman. Jika teman-teman memiliki target untuk bekerja, kami bertanya lagi, apakah teman-teman siap untuk belajar intensif selama 1 tahun? Jika teman-teman menjawab, ya, saya siap belajar bahasa Jepang secara intensif karena saya belum bisa berbicara bahasa Jepang, namun saya ingin bekerja ke Jepang, kami menyarankan teman-teman untuk mengikuti kelas 0 sampai N3. Nah, kenapa? Karena pekerjaan di Jepang membutuhkan minimal adalah di level JLPT N3 ya, teman-teman. Dan jika sudah memiliki N3, nanti ketika mempersiapkan diri untuk lanjut ke N2 itu akan lebih mudah. Nah, namun jika teman-teman belum bisa berbicara bahasa Jepang, namun teman-teman hanya ingin belajar bahasa Jepang untuk hobi, kami sarankan untuk mengambil level N5, N4 karena lebih santai, komitmennya juga lebih luas teman-teman, dan waktunya juga tidak terlalu lama, hanya 6 bulan. Namun apabila teman-teman juga memiliki target untuk bekerja, namun belum siap berkomitmen untuk belajar selama 1 tahun penuh, kami juga dapat menyarankan teman-teman untuk mengikuti kelas N5 dan N4 sebagai percobaan teman-teman. Dan teman-teman nanti akan selalu dapat untuk lanjut mendaftar ke kelas N3. Seperti itu, teman-teman. Nah, jika teman-teman di sini ada yang sudah dapat berbicara dalam bahasa Jepang, oke, akan kami tanyakan, apakah kamu sudah pede dalam membaca kanji? Karena kanji itu adalah such a big deal ya, teman-teman, dalam bahasa Jepang. Nah, jika teman-teman menjawab belum pede membaca kanji, namun mungkin sudah bisa hiragana atau sapaan-sapaan yang sederhana. Nah, kami juga dapat menyarankan teman-teman, apakah kamu ingin belajar percakapan dalam bahasa Jepang? Tentu saja biasanya teman-teman butuh percakapan, namun jika teman-teman baru ingin belajar, oh kayaknya aku butuh memperkuat grammar, vocabulary terlebih dahulu, teman-teman dapat mendaftar ke kelas N5, N4. Namun jika teman-teman merasa sudah pernah, kayaknya aku pernah deh belajar bahasa Jepang seperti itu, tapi aku pengen belajar Kaiwa, kami bisa menyarankan masuk ke kelas N3 dengan syarat kelas N3, N2, N1 ini diambil
hanya ketika teman-teman sudah memiliki syarat, yaitu memiliki GLPT satu level di bawah. Misalkan jika teman-teman, menurut decision chart ini aku suruh ambil N3, tapi aku belum pernah ambil N3 atau belum pernah punya N4 seperti itu. Maka itu kami tidak sarankan teman-teman. Jadi hanya kami sarankan apabila teman-teman sudah memiliki GLPT level N4 ketika mau ngambil level N3, kami sarankan bahwa teman-teman harus memiliki GLPT N3 sebelum mengambil N2 dan juga harus memiliki N2 sebelum mengambil kelas N1. Nah, kemudian jika teman-teman sudah pede nih membaca kanji dan teman-teman ingin belajar bahasa Jepang untuk bekerja atau untuk pengetahuan. Nah, di sini ada sedikit caveatnya ya teman-teman. Biasanya untuk bekerja secara profesional di Jepang, kami menyarankan untuk mengambil kelas N2 karena memang kebanyakan syarat untuk fungsional secara society di Jepang dan secara profesional adalah dengan GLPT level N2. Namun jika teman-teman sudah memiliki N2 nih, misalkan namun teman-teman ingin menambah pengetahuan teman-teman terkait bahasa Jepang, teman-teman juga bisa mengambil kelas N1 ini teman-teman. Jadi kesimpulannya jika teman-teman masih dari beginner dan ingin belajar secara intensif, teman-teman bisa mengambil kelas 0 sampai N3. Jika teman-teman belum bisa belajar bahasa Jepang namun ingin belajar sebagai hobi dan less komitmen, teman-teman juga bisa mengambil N5, N4. Jika teman-teman sudah pede membaca kanji, teman-teman bisa memulai dari level N3 dengan syarat teman-teman sudah dapat berbicara bahasa Jepang atau memiliki sertifikasi level N4. Dan apabila teman-teman sudah advance, teman-teman bisa melanjutkan ke level N2. N1 ini opsional ya teman-teman, jadi hanya sebagai pengetahuan, jadi silakan dikonsider kelas mana yang memenuhi kebutuhan teman-teman. Dan tentu saja apabila teman-teman memerlukan lebih banyak diagnosis seperti aku sebenarnya butuh kelas yang mana, selalu ada placement test gratis teman-teman yang dapat teman-teman temukan melalui menghubungi WA Okoshi. Seperti itu teman-teman. Oke, berikutnya ini adalah timeline untuk registrasi Okoshi batch Juli 2026. Untuk pendaftaran akan dibuka pada tanggal 17 Juli 2026. Meskipun formulir sudah bisa diakses sekarang teman-teman, tetapi secara resmi pendaftaran akan dibuka pada tanggal 17 Juli besok. Nah, untuk akhir pendaftaran yaitu pada tanggal 26 Juli 2026. Untuk jamnya akan kami beritahukan pada media sosial kami. Jadi akan ada jeda waktu 9 hari dan setelah gajian teman-teman untuk mendaftar ke kelas Okoshi. Kemudian akan ada orientasi siswa baru pada tanggal 26 Juli 2026 malam. Kemudian mulai pembelajaran pada 28 Juli 2026 tergantung pada kelas yang teman-teman pilih. Nanti kami akan merilis tanggal mulai kelas secara resmi teman-teman. Nah, untuk pendaftaran, teman-teman dapat mengakses website kami yaitu di www.okoshiedu.com atau juga teman-teman dapat memindai QR code yang terdapat pada slides ini, teman-teman. Berikutnya, kami akan membahas tentang pricing dari kelas kami. Untuk batch tahun ini, teman-teman, kami membuka kelas dengan opsi yang lebih murah dari kelas-kelas kami sebelumnya. Yang pertama, kami memiliki kelas N5, N4, N3, N2, N3 dan N2, yaitu dengan harga Rp4.500.000. Nah, kelas N5, N4, N3, N2 yang berdurasi 6 bulan ini dapat teman-teman akses dengan hanya seharga Rp4.500.000 untuk 6 bulan. Kemudian, apabila teman-teman ada yang tertarik untuk mengambil kelas N1, yaitu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, teman-teman dapat mengakses pembelajaran yang paling advance di Okoshi dengan harga Rp6.000.000. Dan kemudian, kelas kami yang paling populer, yaitu 0 hingga N3, yaitu bundle ya teman-teman. Jadi belajarnya dari level 0 hingga N3, dapat teman-teman akses dengan harga Rp8.500.000. Nah, untuk pembukaan batch tahun ini, Okoshi mengutamakan pembayaran penuh teman-teman dengan exception khusus. Hal ini karena kami terus meningkatkan kualitas pembelajaran kami dan ingin memastikan bahwa kami dapat mendeliver kualitas pembelajaran yang lebih bagus untuk teman-teman yang ada di sini. Kecuali apabila
teman-teman ada yang mahasiswa atau memiliki permintaan khusus, teman-teman kami dapat mengakomodasi cicilan secara terbatas, namun kami sangat welcome apabila teman-teman ingin membayar secara penuh. Seperti itu, teman-teman. Untuk harga private class, teman-teman dapat berkonsultasi secara langsung melalui website Okoshi atau melalui WhatsApp Okoshi, teman-teman. Oke, berikutnya kami akan membuka Q&A session. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan mengenai kelas, ditujukan kepada Andreanusan atau kepada Pak Primawan atau apapun secara general, kami membuka sesi Q&A melalui open mic atau juga di kolom chat. Waktu dan tempat kami persilahkan teman-teman. Silakan untuk mengemukakan pertanyaan kalian. Mungkin teman-teman juga boleh nih di-share opininya kayak, mungkin kalau aku masuk Okoshi, aku akan join kelas yang mana ya? Oke, ada pertanyaan dari Rahmadian Tiosan. Oke, untuk sistem belajar sendiri setelah kami paparkan pada awal sesi, namun secara singkat untuk pembelajaran kami dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom dan juga kami memiliki modul pembelajaran seperti PR, kuis, atau tes secara asinkronus yang dapat teman-teman akses melalui Google Classroom. Jadi kami memiliki dua metode pembelajaran, yaitu tatap muka daring melalui Zoom dan juga mengerjakan PR dan kuis melalui Google Classroom. Seperti itu, Tiosan. Nanti untuk PowerPoint ini akan kami kirimkan melalui email yang telah didaftarkan teman-teman melalui formulir pendaftaran information session kami supaya dapat dibaca-baca lebih lanjut. Baik, apakah ada lagi teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan? Konbanwa, Hai, Okoshi. konbanwa, Alfredo-san. Ya, mau tanya ke Andreus Hai, Andrianusan. Dozo. Ya. Eh, Nama saya Alfredo. Untuk secara background sih mungkin mirip dengan Andrianusan ya. Saya juga software developer, khususnya lebih tepatnya web developer gitu. Mau bertanya untuk eh, skill atau framework apa yang mungkin recommended untuk dimiliki gitu untuk pasar Jepang atau lingkungan kerja IT Jepang gitu. Andre Nusan. Soalnya apakah mirip dengan Indo gitu mungkin atau di sana mungkin ada yang sedikit berbeda gitu untuk secara skill atau teknisnya gitu. Oke, pada jawab. Kalau Makasih. saya sendiri sebenarnya saya sendiri pakainya C Sharp yang sebenarnya jarang banget di Jepang pun sebenarnya termasuk jarang dan ini kemarin kayak satu salah satu apa ya dari sekian banyak beberapa perusahaan pakai C Sharp. Tapi kalau untuk di Jepangnya sendiri selama saya waktu itu mencari mostly untuk backend banyak kan pakai Java. Di Oh, startup-startup juga pakai Java. Untuk front end atau web developer mungkin banyak kan TypeScript, React ya. Itu yang saya tahu sih waktu kemarin eh, pengalaman mencari pekerjaan di Jepang seperti itu. oke. Alfredo, aku boleh nambahin kah? Ya, boleh Mas Ya, Prido. ya. Itu buat stack udah bener sih dibilang sama yang Mas Andre. Kalau eh, kayak stack di Indonesia yang banyak kayak PHP, Java, JavaScript itu tuh masih banyak ya. Apalagi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang modelnya outsourcing itu tuh nggak ada kayak hampir bahasa apapun itu hampir nggak ada masalah kalau yang buat outsourcing. Cuman kalau buat yang ngerjain produk sendiri itu tuh aku ngelihat trennya itu sih Java sih paling banyak. Java, tapi bukan berarti yang lain akhirnya jadi nggak ada ya, tapi paling banyak Java.
Terus aku pernah lihat juga full stack JavaScript kayak Node.js, React. Terus apa lagi ya yang aku sering ketemu di Python. Python sih sekarang lebih karena banyak perusahaan Jepang yang ya adopting AI kayak gitu ya. Jadi mereka menyarankan Python juga gitu. Cuman kalau misalnya mau apa saya kayak ini sebenarnya yang penting masuk ke Jepang aja deh, nggak mesti yang gajinya kayak langsung gede banget tuh kayak gitu. Ya anything could do, PHP, Java, JavaScript, Python itu bisa semua. Gitu. Oke, Mm. oke, oke. Ya, Baik, terima kasih hmm, Alfredo-san atas pertanyaannya. ya. Oke, Arigato, berikutnya Mas Prima Baik. sama Mas Anda. Arigatou gozaimasu. Oke, berikutnya sini ada pertanyaan dari Haikal-san. Misalkan dapat tugas di Google Classroom menulis bahasa Jepang, apakah menuliskan hiragana dan katakananya secara manual atau keyboardnya harus diubah ke bahasa Jepang terlebih dahulu? Baik, maka sebenarnya di Okoshi itu teman-teman PR-nya kebanyakan adalah berbasis tulis tangan. Jadi PR kami itu kebanyakan adalah PDF mengerjakan soal dan untuk level N5 dan N4 kami sangat menyarankan atau bahkan mewajibkan teman-teman untuk menuliskan apa ya dengan tangan ya teman-teman bisa teman-teman fotokopi untuk soalnya atau teman-teman juga dapat menggunakan tablet untuk menuliskan secara digital. Nah, namun ketika di level N3 N2 teman-teman memiliki opsi untuk menuliskan PR teman-teman jadi melalui keyboard bahasa Jepang. Nah, namun untuk tugas N3 dan N2 itu juga tetap dapat dikerjakan dengan basis tulis tangan teman-teman. Jadi di sini kami sangat menghargai effort teman-teman untuk menulis bahasa Jepang secara literal ya teman-teman karena itu juga merupakan skill bahasa. Jadi tidak hanya Kaiwa, tidak hanya lulus JLPT, tapi kami juga ingin teman-teman itu dapat menuliskan bahasa Jepang. Seperti itu. Oke, apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya melalui kolom chat atau open mic? Kami tunggu hingga jam 8.35, teman-teman. Baik, 1 menit lagi teman-teman. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur kolom chat atau juga diperkenankan untuk membuka mic teman-teman. Baik, apabila pemaparan kami sudah jelas, kami akan menutup sesi Q&A pada kali ini, teman-teman. Baik, teman-teman, kita semua di sini telah mencapai akhir dari sesi
Information Session Okoshi Summer Intake 2026. Terima kasih teman-teman atas partisipasi teman-teman dalam Information Session kali ini. Dan segenap staff dan sensei Okoshi mengucapkan see you in class, arigato gozaimasu. Terima kasih teman-teman telah mendaftar dan kami harap untuk dapat membantu teman-teman menggapai mimpi teman-teman dalam belajar ke Jepang. Akhir kata, kami ucapkan segera susul kami gawe di Jepang ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasi teman-teman dan sampai jumpa di kelas Okoshi 2026. Saya Shiva, saya pamit undur diri dan terima kasih teman-teman. Arigatou gozaimashita. Otsukare-sama deshita. Terima kasih semua. Bye-bye.